disebutkan juga di Yaman fikih tahawulat oleh Sayyid Abu Bakar Al-Adni, disebutkan juga di Maroko di Mauritania oleh Syekh bin Bayyah. Sama, Ahlus Sunnah itu akidah Asy'ariyah Maturidiyah, berfikih, yang 4 bertasawuf. Tapi ada yang belum disinggung di situ, yaitu tentang harakah, pergerakan. Karena pergerakan ini jika dia tidak munazzamah, tidak ditanzim, tidak dipakaikan kedisiplinan di dalamnya, maka kita akan kalah dengan kelompok yang firqah dhalalah tapi mereka munazzamah, muntazimah. Ada kelompok yang mereka ini akidahnya bermasalah tapi mereka punya kedisiplinan. Kita yang mungkin merasa benar pasti kalah. Ya, coba lihat sekarang kajian Ahlus Sunnah di YouTube, banyak atau sedikit? Banyak. Tapi bagus nggak? Ala kadarnya. Ke handphone lah ya. Kalau mereka enggak, mereka pakai kamera yang bagus. Nah, I'al Khairat udah punya kamera belum? Semoga dapat bantuan dana segera ya. Orang kampus kita sudah tahu, kalau nggak ada bantuan bengong. Dimaklumi ya. Ini perlu. Ini zaman sudah zaman 5.0. Maksudnya apa? Sekarang orang ngaji di Amerika bisa dilihat di Pamekasan. Masalahnya orang Pamekasan nggak mau dilihat sama orang Amerika, saking zuhudnya. Bener. Kalau mereka ngaji di Jakarta, ngaji di Hadramaut, ngaji di Mekah, ngaji di Inggris, kita nonton, masa kita nggak ditonton mereka? Kan satu. Jadi kalau 5.0 itu sesuai dengan main bola namanya. Mereka 5-0 sama kita. Saya bermimpi nanti orang-orang yang mumpuni di tempat ini diberikan tempat, diberikan ruang untuk mereka menyampaikan ide-ide cemerlangnya. Maka seminar-seminar jangan sampai nggak direkam, jangan sampai nggak di-live-kan. Sekarang kalau belum bisa kamera nggak apa-apa, pakai handphone yang luar biasa canggih. Lebih mudah pakai handphone sekarang. Dan sekarang kameranya juga lebih cakep daripada pakai kamera harus pakai laptop, ribet. Jadi Pak Rektor cukup minta ke yayasan kamera bagus. Ya. Kamera yang bagus harga 7-10 juta itu dijadikan untuk dokumentasi acara-acara ilmiah, dibuat ya, seminar-seminar al-khairat. Kalau di sini misalnya ada usuluddin, apalagi tarbiyah, terus ekonomi. Nah, ini tinggal kemudian, tapi ya jangan yang ngecek semuanya kemudian di live-kan yang kira-kira berbobot tinggi. Nanti kalau nggak berbobot tinggi, udah diposting, nggak ada yang nonton yang posting. Minta di like, yang nge-like saudaranya. Like dong video gua nih. Akhirnya keluarganya ada 7, like-nya ada 7. Setiap hari yang 7 muter 7 kali. Lumayan jadi 100. Kan kasihan begitu. Saya sering nonton Islamic lecturing di Barat, tapi lewat YouTube. Dari tahun 2016 saya udah sering nonton. Sehingga saya nggak sadar kalau ngerti bahasa Inggris, British atau American, lebih pasnya American, British kurang. Ketika ada tamu dari Amerika, mereka ngomong bahasa Inggris ala Amerika. Saya nggak pernah kursus dan nggak pernah juga kuliah di luar negeri berbahasa Inggris. Kalaupun kuliah asing itu bahasa Arab full, nggak ada bahasa Inggris. Penerjemahnya mahasiswa saya lelet. Dia kalau menerjemah harus nulis dulu.
Saya bilang, udah ente istirahat, istirah, biar saya menerjemah langsung. 15 menit dia ngomong, saya terjemah. Kita terjemah langsung. Dikira kita ini tamatan luar negeri, padahal luar alam Jabarut dan carut marut. Jadi ternyata kursus itu nggak mesti bayar mahal. Kita kalau untuk listeningnya, denger doang, bisa lewat YouTube. Oke. Kenapa sekarang ada anak-anak muda nggak nyantri, berani nyalahin kiai? Cuma karena masalah maulidan, tawasulan, dan celana jingkrang. Ini Dr. Ismail nih ahlun nar. Oh, coba kalau berdiri pasti di bawah mata kaki kan? Oh, Pak Camat masuk ini, ya. Karena kata mereka, innallaha la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak mandang orang yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki. Pak Rektor masuk, ya. Kayaknya nih semua yang ada di sini masuk semua, ya. Kecuali saya pakai sarung. Kenapa berani anak muda sekarang ngomong begitu? Hasil nonton YouTube. Kita cuma berani ngomel-ngomel di belakang, kalian nih sesat, belajar kok pakai YouTube. Bukan begitu sekarang zamannya. Kita harus mengisi YouTube, ya. Oke, sebelum ini refleksi umum, sekarang kita mulai masuk ke bagian yang lebih serius. Tantangan kita minimal ada dua saja. Pertama wasail, kedua maqasid. Wasail, wasilah, alat. Nah, ini bisa nomor dua kita kaji. Yang penting maqasid dulu. Apa maqasidnya? Orang faham Islam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, untuk mencapai ini gimana caranya? Dulu masyayikh kita, mereka berkirim-kirim surat. Maka sekarang kenapa kita gak gunakan sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube untuk merekam dan memberi pengaruh di dalam dunia-dunia ini? Nah, itu wasail. Wasail ini bebas. Dulu kiai-kiai kita supaya orang ngumpul pegang rebana terus sholawatan, bener nggak? Ngumpul nggak? Pada ngumpul semua. Makanya hasilnya kan nih muka-muka suka maulid semua kan, ya, muka-muka matanya ngantuk kalau malam-malam selesai maulid jam 2, subuhnya nggak tahu deh, yang penting maulid. Jadi kiai-kiai kita dulu, mereka menggunakan apa yang dapat jadi media ngumpulin orang. Dulu ngumpul mesti offline, bener? Oke. Dulu Sunan Bonang. Sunan Bonang pakai apa ngumpulin orang? Alat musik namanya. Ya. Ada lagi yang menggunakan wayang. Ada lagi menggunakan silat. Macam-macam. Dulu pesantren-pesantren ada silatnya, karena di luar pesantren ada orang kebatinan sakti-sakti. Maka kiai-kiai mengumpulkan cara, apa cara supaya orang mau ngumpul. Kita nggak usah memikirkan saya harus beli kamera, enggak, ya, yang ada aja. Nggak usah mikirin kalau begini, merekam sendiri, kan ada orang yang merekam sendiri, posting sendiri, tonton. Jangan. Mulailah dari ngaji biasa. Ngaji biasa. Coba saya mau tanya, Al Habib Omar itu bisa ngerekam gitu nggak? Enggak. Beliau cuma ngajar. Lama-lama orang datang. Di antara yang datang ini punya inisiatif. Hadirna law sajjalna yani muhadarata, kata beliau silakan. Akhirnya lama-lama dari Facebook sekarang jadi TV, namanya Irf Nabawi, udah jadi TV. Itu TV sudah buat daurah online, udah online. Habib Umar sudah mengizinkan kajian online. Berarti beliaunya orang lama, otaknya otak baru.
Kita ini hidup di zaman baru, otak masih tradisional. Kalau mau jadi santri harus datang sini. Iya, kalau jadi santri. Tapi kalau mau ngaji kan nggak mesti datang. Bisa lewat alat-alat itu. Coba saksikan Al-Habib Omar. Apakah beliau pernah mengkritisi kelompok yang mengatakan kita ahli bid'ah dengan kata-kata kasar? Pernah nggak? Nggak ada. Mungkin saya lebih kasar daripada Habib Omar. Tapi Al-Habib Omar karena sudah masuk ke dunia sosial media, maka yang komentar di kolom komentarnya bukan hanya orang alim tapi juga orang jahil. Banyak nggak antum baca orang ngata-ngatain Habib Umar di YouTube? Banyak. Itu kalau dia tahu makom Habib Umar, ya sujud 70 kali ya. Itu gawat itu orang. Tapi Habib Umar memperhatikan nggak, menghiraukan nggak orang caci maki beliau? Maka kalau antum nih mau masuk ke dunia gaib namanya YouTube, mesti telinga tebal, matanya tebel, nggak boleh sensitif, mukanya harus muka tembok, dicaci maka orang cuek aja, tapi bukan dablek, bukan orang bodoh, bukan. Ini orang masuk ke ayat Quran, la yakhafuna lawmata laim. Karena saya sering menyampaikan riya itu ada dua. Pertama, riya pengen dipuji, banyak pengikut. Yang kedua, riya takut dicaci, ditinggal pengikut. Itu riya. Jadi saya ditanya sama kawan saya, Ustaz, kamu kenapa ngajarin hikam? Ntar nggak takut ditinggal sama salafi, dicaci maki salafi? Gitu ngomongnya. Ntar Wahabi menyesatkan kamu loh. Saya nggak ngajar hikam juga dengan sesat, mending jalan sekalian. Dan perlu kamu tahu Kiai, saya ngajar bukan untuk dapat ridho salafi. Kita ngomong begitu. Kita ini ceramah, ngajar bukan untuk membuat ridho umat. Kita pengen membuat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ridho umat beda pembisik, udah beda hasil. Kiai-kiai tengkar karena si pembisik kurang ajar. Sama rektor maka prodi tengkar karena mahasiswa tuh yang ngadu-ngadu tuh. Coba kita lihat. Kita kan orang kampus, ngertilah ya. Pembimbing dengan kaprodi dia adu-adu. Nah, masa doktor, masa magister diadu sama mahasiswa. Jadi mahasiswa aja ya. Nah, ini tantangannya. Maka seorang yang ingin mempertahankan akidah Ahlussunnah, lawannya bukan Wahabi, dirinya sendiri. Jadi tahadiyat al-uzma bukanlah Wahabiyah atau Salafiyah. Al-ula nafsuh. Yang pertama dirinya sendiri. Dia pengen terkenal, pengen dapat follower, pengen monetis. Ada sekarang monetis loh ya. Jadi YouTuber tuh bisa kaya. Kecuali saya. Mau YouTube yang dapat yang punya channel YouTube. Nggak setoran itu. Kita nggak ada masalah karena rezeki tidak akan tertukar sebagaimana jodoh ya. Walaupun udah sering mojok jalan berdua naik motor, namanya jodoh belum tentu dia. Jangan seneng-seneng dulu. Ada yang aham-aham. Itu orang di waktu pesantrennya tertahan. Sekarang kayaknya bebas ya. Jadi tantangan pertamanya bukan Salafi Wahabi, yang pertama diri dia sendiri. Apakah dia sibuk dengan wasail atau sibuk dengan maqasid? Kalau sibuk dengan wasail, sibuk ngurusin channel, sibuk ngurusin handphone, sibuk buat akun, itu kesibukannya. Padahal tugas dia al-maqasid.
Adapun wasail, Allah akan kirim orang. Intan surullah ya surkum. Kamu bantu Allah, gimana caranya? Sebarkan ajaran Allah. Nanti Allah akan kirim orang-orang untuk khidmah kepada dia. Itu orang khidmah bukan untuk dia, untuk Allah juga. Intan surullah yang surkum. Kalau kamu berkorban untuk Allah, Allah korban untuk kamu. Nah, sekarang kebanyakan buat studio bagus-bagus, handphonenya bagus-bagus, kamera bagus-bagus, tapi orangnya nggak dibaguskan. Jadi jangan terbalik. Kita ngaji di pesantren tidak diizinkan ngajar kecuali sudah dapat apa? Ijazah dari guru, benar nggak? Kalau di pesantren dapat ijazah, seharusnya di YouTube ada ijazahnya juga. Cuma kan nggak ada. Ijazah di YouTube adalah ijazah netizen. Maha benar netizen dengan segala komentarnya. Itu netizen tuh. Yang lain bengong. Maksudnya apa sih? Punya akun juga. Punya akunnya. Jadi tantangan pertamanya siapa? Diri. Sibuk dengan wasail atau maqasid. Nah, maka saya antarkan di depan ada wasilah, ada maksud. Baru yang kedua, di dalam maqasid itu ada turunannya namanya mafahim, pemahaman-pemahaman. Yang ngajar lewat online ini jangan malu-maluin. Baca kitab kok salah sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kalau salahnya berkali-kali luar biasa, Pak. Apalagi salah mentasrif, ya nggak? Ada kan yang salah mentasrif dulu. Cuma orang awam nggak mau tahu, yang penting ustaz saya. Udah jelas salah mentasrif, tetap dipanggil kiai. Santri aja belum lolos. Gimana? Santri mau naik kelas berapa kalau yang matan apa biasanya pakai jadwal tasrif atau matan bina atau mantan bini? Matan bina ya, matan bina, jadwal tasrif, ada juga yang apa yang dimansub ila al-Imam Abi Hanifah ya. Saya dulu pakai tasrif itu, dan nggak boleh masuk kelas berikut kalau nggak hafal ini semua. Lah ini jadi kiai tasrif aja belum ngerti, kita udah hafal aja masih salah baca, ya nggak? Gimana kalau nggak hafal tasrif? Jadi kalau kita nih mau masuk ke dunia begitu, ukur diri dulu, pantas nggak? Memantasnya bukan dengan kata-kata netizen, tapi ijazah dari guru. Guru mengijazahkan, mengizinkan kita ngajar, berarti itu sudah ada legitimasi. Apa kata guru? Nak, kamu ngajar di sana. Itu ijazah tadris, dan itu termahal, lebih bagus daripada ajaztuka qabiltu. Ya. Seneng qabiltu kan? Yang bagian kanan saya pengen qabiltu, tapi depannya beda, qabiltu nikahaha. Amin. Antum kesepian ya. Baik. Jadi yang menjadi problem ini mafahim. Mafahim ini juga ada dua, ilmu alat, ilmu maksud. Lagi-lagi saya ilmu alat minimal ujurumiyah hafal lah ya. Kalau nggak mau hafal alfiyah, ujurumiyah. Imam Syafi'i hafal alfiyah nggak? Santri-santri kan, tuh santri kan, Imam Syafi'i hafal alfiyah. Yang nulis alfiyah belum lahir, gimana mau ngapalin apa beliau? Berarti untuk menjadi mujtahid nggak mesti hafal alfiyah, gitu maksud saya. Yang penting menguasai uslubul lughah, nahunya, sorofnya, balaghahnya dengan oke. Kalau tidak oke, kita bicarakan yang kita sanggup. Di kampus ilmu itu yang tadi di pesantren semuanya rata, di kampus kita ada tafsir. Kalau saya dulu S1-nya Aqidah wa Falsafah, tapi bacaannya Al-Burhan fi Ulumil Quran, Al-Itqan fi Ulumil Quran, At-Tahbir fi Ulumil Quran, itu bacaan saya dulu. Enggak hanya Manaul Qattan ya,
harus naik ke kitab Al-Itqan. Jadi standar nih kalau IAT-nya bener udah khatam minimal 1/4 daripada kitab Al-Itqan ya. Semoga nanti begitu, amin. Zaman sekarang orang udah bosen, di Jakarta orang udah bosen pakai slide, di Pamekasan masih pakai slide ngajar, pakai kitab Pak sekarang. Orang pakai tablet nih, colokin, buka PDF di situ, kitab PDF-nya diobrak-abrik. Begitu sekarang orang belajar, PDF-nya sediakan 5, ganti, bandingkan. Karena untuk S1 minimal muqaranatul kutub, perbandingan isi kitab. Kalau dulu waktu nyantri satu kitab, satu semester, kita nggak mungkin baca minal awal ilal akhir, minal bidayah ilal nihayah. Kita yang mungkin baca di rumah, di kampus bukan lagi baca, tapi menjelaskan hasil bacaan. Dari 2012 saya sudah ngajar begitu, muqaranatul kutub, bawa 2 atau 3 kitab sekali masuk, tapi ada kitab panduan utama yang kita nggak keluar dari materi itu kitab, 2-3-nya itu ganti-ganti terus. Nah, misalnya kita bagi PDF-nya kepada mahasiswa, kan sekarang kitab ini mudah, ambil di internet, download, tinggal bagi, ngomong, kamu download ini ya, ini ambil, besok kita mau bedah halaman sekian. Begitu sekarang modelnya. Nanti mahasiswa, Masya Allah, tamat dari Al-Khairat sama dengan tamat di London, insya Allah. London apa nih? London lockdown. Baik. Jadi ilmu alat ini penting, cuma yang paling penting ilmu maksud, memahami teks. Maka di situ ada keahlian. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Jangan komentar kalau nggak ngerti. Kalau kita takhususnya ilmu akidah, kita ngomong ilmu akidah. Kita takhususnya ilmu fikih, bicara ilmu fikih. Bukan berarti kita nggak paham akidah, tapi takhusus awalnya. Saya yakin namanya nyantri pasti belajar banyak ilmu seperti Imam Suyuti. Tapi kan ada kajian tertentu kita nggak perlu mikir untuk membahasnya. Benar nggak? Saya punya kawan, kalau dia bahas akidah kepalanya kayak mau pecah. Firqah Mu'tazilah, Qadariyah, Al-Quran makhluk, macam-macam, pusing deh. Tapi kalau sudah bahas bahsul masail, qawaid fikih yang 200 mukhtalaf, dia hafal di luar kepala, hafalnya di luar. Lumayan. Diajak ngomong ilmu tasawuf, pusing kayak muntah-muntah. Ulul Ittihad apa itu ya? Ibn Arabi apa itu, pusing-pusing. Saya mau beragama santai aja. Makanya nggak pernah jadi spesial, karena mau hidupnya santai, ngajinya santai. Imam Ghazali itu orang serius, baru santai. Antum belum apa-apa udah santai duluan, akhirnya nggak jadi apa-apa. Imam Abu Hamid Ghazali itu orang paling serius sejagat di zamannya, tapi ketemu Abu Ali Al-Farmadi langsung jadi santuy setelah berguru ya. Jangan santai duluan, kaum rebahan ya. Senang rebahan kan? Rebahan sambil nonton, rebahan sambil melihat wajah dia. Ini Pak Camat aja masih dicurigai ya. Maaf Pak Camat ya, jangan diusir ntar saya dari pembahasan. Baik. Ini penting ya. Jangan bicara hal-hal yang enggak kita kuasai. Di luar sana, nah ini baru kita keluar. Tadi masalah diri, sekarang masalah di luar kita. Tantangan kita di luar tidak hanya Wahabi, ada namanya Syiah. Kan di sini apa di Sampang ya, yang terjadi cekcok itu, bener? Itu beneran Syiah? Beneran Syiah? Oke, berarti bukan hoax ya? Itu baru dua, ada Syiah, ada Wahabi.
Dan yang paling lucu apa? Syiah itu menganggap Wahabi sesat, Wahabi menganggap Syiah musyrik. Kita jadi penonton atau ikut? Ternyata Wahabi menuduh Syiah itu bukan hanya Syiah yang di Sampang. Kiai-kiai yang suka maulidan, ziarahan, tawasulan itu dituduh Syiah. Kiai-kiai yang bertorikot dituduh Syiah karena sanad tarekatnya ke Sayyidina Ali. Dituduh Syiah, dia nggak ngerti Syiah itu apa. Dan orang yang dianggap ulama di Jakarta ditangkap barusan itu pemahamannya seperti itu. Dia mengatakan Syiah itu sufi secara tidak langsung dan langsung. Syiah itu orang yang tawasulan. Tapi masyarakat kan nggak ngerti, ya taunya ini kriminalisasi ulama. Bukan, dia emang berbahaya ini orang. Tapi kita doa semoga itu cuma hoax ya. Cuma kalau yang saya dengar langsung, dia memang memusuhi sufi, dan dia mengatakan sufi itu Syiah, dan mereka dulu punya selebaran agama Syiah isinya sufi. Berarti dia nggak ngerti apa Syiah, apa sufi. Maulidan, nah ini kelompoknya. Ini mereka juga lagi tengkar nih. Bahkan Wahabi mengatakan Syiah dinun walaysa minal Islam. Syiah itu agama sendiri, bukan Islam. Kalau sufi orang maulidan dituduh Syiah, berarti sama dengan Wahabi mengkafirkan, memurtadkan ulama-ulama sufi. Ini tantangan di luar kita. Itu baru dua tuh, belum lagi liberal, belum lagi plural, masih banyak, belum lagi kepercayaan, kebatinan, banyak tantangan kita di luar. Tapi yang dikhabarkan dibuatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berbahaya itu kelompok yang mengagamakan politik. Kelompok itu disebut Khawarij. Saya malam tadi bahas itu juga berapi-api ya. Ini nanti perpecahannya balik lagi ke dalam. Sesama akidah Asy'ari, sesama Syafi'i berkunut, sesama baca Ratibul Haddad, Ratibul Attas, sesama tawasulan maulidan, sesama bertasawuf, tetapi beda politik. Akhirnya jontok-jontokan. Itu kalau musuh kita lihat gimana? Tepuk tangan. Antum mau mereka tepuk tangan? Nah, maka mahasiswa-mahasiswa ini jadi agen perubahan di masa nanti supaya tidak menambah parahnya hal ini. Bagaimana caranya? Kita harus paham bahwa politik itu sunnahnya adalah tafarruq wal ikhtilaf. At-tafarruq wal ikhtilaf itu sunnatullah untuk politik. Maka jangan pernah bermimpi sok jadi pahlawan, menjadi hero, akan menyatukan kiai. Nggak usah. Nggak usah. Itu namanya sok pinter. Kiai aja debat, masa ente bisa menyatukannya? Yang bisa menyatukan kiai, kiainya kiai. Tapi kiainya para kiai sudah wafat. Sahabat itu ketika Rasulullah hidup nyatu kan? Rasulullah wafat pecah Muhajirin Ansar. Muhajirin Ansar pecah, diredam oleh Abu Bakar, diredam oleh Umar. Tapi Umar ada musuh tersembunyi, dibunuh. Sayyidina Umar sebelum wafat dia ciptakan sistem ahlul halli wal aqdi, buat tim kayak MPR, DPR, perwakilan. Terpilihlah Sayyidina Utsman. Utsman pun dikepung 40 hari 40 malam, terbunuh beliau. Lalu terpilihlah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dituduh ikut bunuh Sayyidina Utsman. Begitulah terus kalau politik. Antum bisa bayangkan istri Rasulullah meninggal di haribaannya. Itu Rasulullah meninggal di pahanya Sayyidatuna Aisyah. Perang dengan Sayyidina Ali, mantu Rasulullah, anaknya meninggal di paha Sayyidina Ali. Siapa? Fatimah Az-Zahra.
Itu perang loh. Berarti ini ibu mertua tiri kan gitu. Yang ini mantu tiri. Perang kok. Gak bisa disatukan itu. Sayyidina Ali sendiri yang kemudian mengalah. Setelah terjadi perang tambah parah, maka Sayyidina Ali cepat naik kudanya, dikawal beberapa orang, lalu mengatakan, wahai Ummul Mukminin Aisyah, hendaklah engkau pulang. Udahlah, kita sudah dihasut sama orang, sudah ribuan orang mati, mau diteruskan, mau juga aku mati, engkau mati, kira-kira begitu bahasa kasarnya. Baru Sayyidatuna Aisyah kemudian mengalah. Sayyidina Ali juga kemudian mengalah. Mereka sama-sama ngalah. Tapi di akar rumput ramai sekali. Selevel Sayyidina Ali nggak sanggup membendung perpecahan itu, terus antum membendung. Saya masih dengar lagu-lagu lama, kiai-kiai mau menyatukan kiai. Ya salam, nggak usah. Cukup islah antara kiai. Maka kajian-kajian saya niatkan untuk mengambil langkah islah. Maksudnya gimana? Islah itu bukan menyatukan, tapi mempersamakan visi dan misi selama masih bisa. Maka selama masih bisa diadem-ademin, kita ademin. Nggak bisa ya sudah, nggak kita paksa juga. Dan malangnya jadi orang yang mengislah, kita nggak jadi A, nggak jadi B, nggak disedangi kelompok A, nggak disedangi kelompok B. Siap nggak tuh? Siap nggak antum dibully? Hah? Itu. Jadi tantangannya kembali ke kita. Sama akidah, sama mazhab, sama tasawuf, sama zuriat Syekh Fulan, sama-sama nyantri di Syekh Fulan, tapi karena politik agama dipolitisasi. Inilah perpecahan yang tidak akan ada selesai-selesainya. Ya, ini kampus kalau berpolitik ramai, tapi kalau kampus ini di pesantren kan jadi adem. Ini tahadus binikmah, walaupun ada gerak-gerik begitu di kampus saya, tapi kampus saya itu seakan-akan di pesantren. Institut Ilmu Al-Quran itu sampingnya UIN, jadi UIN 2. Rasanya kayak masuk pesantren, tapi orangnya celanaan kayak gini, ya sepatuan. Cuma saya doang yang pakai sendal ya. Karena kalau saya dipaksa pakai sepatu, saya mengatakan, waduh, saya nggak usah ngajar deh. Ya, gerah pakai sepatu tiap hari. Tapi kalau antum udah biasa ya, sepatunya keren lagi ya. Baik. Jadi bolak-balik di situ. Nah, kesimpulan besar, masalah kita ada di dalam dan di luar. Di dalam ada wasilah, ada maqasid. Di maqasid ada pemahaman, ada ilmu alat, maka ilmu maksud, ilmu alat. Ya. Lalu di luar kita ada kelompok Syiah, ada kelompok Wahabi, ada liberal. Ya. Lalu kembali lagi ke dalam. Di dalam kita ada masalah lain. Akidah sama, mazhab sama, tasawuf sama, guru sama, nasab sama, tapi kecenderungan politik dan saya sedih kok para kiai mau dimanfaatkan para politikus-tikus. Kok mau para kiai dikompor-kompori oleh para politikus-tikus. Zamannya politikus. Ya, zamannya Politikus. Zamannya politikus, tikus. Politik itu bulatnya masih ada runcingnya. Kita mesti berpolitik, tapi nggak usah semua. Jadi kalau bisa di satu pesantren itu cukup 1-2 orang, dan nggak usah pengasuhnya kalau bisa. Cuma kan politikus ini nggak mau, dia mau terjun langsung menyentuh Pak Kiai. Apa kata dia? Pak Kiai, kalau nggak Pak Kiai siapa lagi? Itu kalam dari zaman Nabi Adam sampai sekarang sama. Pak Kiai, kalau nggak Pak Kiai siapa lagi? Masih ingat Ratu Dangdut, Raja Dangdut? Siapa Raja Dangdut? Bang Haji Roma. Terlalu. Dia itu didatangin politisi.
Apa kata si politisikus? Kalau nggak Bang Haji, siapa lagi Bang Haji? Bangsa ini dah carut marut. Kalimat itu diulang oleh Bang Haji. Kalau nggak saya, siapa lagi? Termakan. Habislah duit bikin partai, tapi satu pun tidak ada yang coblos. Ya. Masuk aja nggak tembus, nggak lolos. Semoga para kiai kita mulai melek, tidak hanya melek pikirannya, juga melek kalbunya. Sudah terbayang petanya? Adapun masuk ke YouTube gampang itu. Mengajar, Allah akan kirim orang yang akan membantu pengajaran kita. Insya Allah. Jangan pikirinkan alat, pikirinkan dulu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, pencerahan telah kita dapatkan dari beliau sesuai dengan tema seminar kita pada hari ini. Kita telah menemukan atau beliau telah menguraikan benang kusut tata asal di era saat ini, di mana bahwa tantangan internal adalah diri kita sendiri, kemudian mafahim kita, sehingga kemudian kita menjadi lemah, ditambah lagi dengan kemungkinan adanya tantangan yang dari luar yang cukup berat, ialah paham-paham yang segala macam dengan kita yang bertumpah dan segala macamnya, semuanya cukup membahayakan dan menyusahkan kita semua. Dan di era saat ini yang lebih keren dalam bahayanya adalah politisasi agama atau mengagamakan politik, sehingga sesungguhnya ada istilah itu adalah rahmah, dalam kenyataannya menjadi siksaan bagi kita bersama. Utamanya kalau kita melihat para masyayikh, para kiai, para guru kita yang tahu itu. Beberapa hal konsep telah disampaikan oleh beliau, dan tentunya kita butuh untuk mendalami lebih lanjut dalam konsep-konsep yang disampaikan. Maka berikutnya kita buka sesi dialog. Untuk sesi pertama saya coba untuk 3 penanya. Pertama di sebelah pertama 1, yang kedua dari mahasiswa, dan dari mahasiswa 1, kemudian ini yang mohon dipersilakan 3 penanya, kami persilakan di awal, kami sampaikan, kami persilakan dimohon untuk memperkenalkan diri. Terima kasih yang disampaikan. Saya hamba Allah Abdullah. Sama berarti. Abdullah. Ya Abdullah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lebih tertarik dari seminar ini justru bukan tantangannya, tapi lebih pada bagaimana strategi menghadapi tantangan. Kalau tantangan kita mungkin bisa menjadi baca dalam beberapa referensi. Sekarang strategi menghadapi tantangan itu apa saja yang perlu kita kita siapkan, terutama dalam konteks kampus dan mahasiswa. Jadi lebih mungkin kalau dalam bahasa Arab hadifah ahli sunnah wal jamaah, lebih pada bagaimana difak kita terhadap ahli sunnah wal jamaah yang memang sudah dirawat dengan bagus di Indonesia, tapi sekarang diacak-acak oleh beberapa kelompok yang memang kita mungkin harus menghadapi mereka dengan semua piranti keilmuan yang bisa mengcounter.
Ada mungkin 3 pertanyaan yang akan disampaikan. Satu aja. Wahid bas. Ya. Wahid bas. Mohon pengertiannya, Ya. mungkin satu pertanyaan untuk memberikan kesempatan kepada yang lain. Saya rasa, tapi mungkin artinya jawabannya itu mungkin mungkin jawabannya singkat nanti. Ada kan sudah saya sebutkan mungkin tadi senjata, jadi dihargai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, sudah difahami tadi, saya memang menangkap bahwa ada wasail, ada otosit, ada mufatin, dan ini memang yang harus kita pegangi. Pertama, bahwa dalam konsep di luar kita yang merupakan tantangan Ahlussunnah wal Jamaah adalah ada konsep tauhid uluhiyah, rububiyah. Dan ini kadang-kadang santri dan mahasiswa bahkan dalam institusi kadang-kadang mereka menguat di situ. Bahkan dengan dasar-dasar dapat dasar-dasar argumentasi yang menggunakan Al-Quran hadis, menggunakan ketika uluhiyah alhamdulillahirabbil alamin, ketika uluhiyah wa ilahu wahid. Lah, apakah ini memang ada sinkron dengan Ahlussunnah wal Jamaah dengan Asy'ariyah? Apa perbedaan dan persamaan? Karena kalau saya belajar di pesantren tidak kenal di kitab Fathul Majid dan sebagainya ada tauhid uluhiyah rububiyah. Ini apa kira-kira perbedaan, persamaan, atau memang kita harus tidak menerimanya sama sekali? Karena ini sudah ada kata-kata tauhid, cuma ada pemisahan itu yang mungkin perlu kita kaji lebih mendalam. Yang kedua, bahwa kadang-kadang teman-teman kita, mahasiswa bahkan dosen, ada juga yang ketika ada tulisan skripsi itu ternyata referensi itu juga ada sih yang tokoh-tokoh yang tidak dikenal di Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mohon di sini Bapak Dr. Wajib untuk menjelaskan nama-nama tokoh yang kiranya itu merupakan tantangan Ahlussunnah wal Jamaah dan persiapan apa saja, terutama karena tantangannya di persiapan ilmiah bagaimana, persiapan medianya bagaimana, persiapan dananya bagaimana, karena mereka punya dana yang besar untuk mensiarkan apa yang mereka yakini dengan konsep-konsep akidah mereka. Ini kita juga harus punya strategi yang baik. Terima kasih. Oke, lanjut pertanyaan kedua mahasiswa yang tidak pakai pokok yang terbedakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abdullah Ibn Putrawan dari Prodi PAI ingin menanyakan kita sebagai seorang santri kan biasanya samina wakona pada guru kita, kiai kita. Terkadang kiai kita itu juga mengikuti suatu politik di mana politiknya akan berujung kepada kemonatikan. Seperti itu ya. Nah, terkadang politik ini seperti yang Buya katakan, meskipun bulat mesti ada yang tajam seperti itu ya. Dan terkadang ulama-ulama yang diikuti ulama kita terkadang menunggangi politik atau politik yang ditunggangi, sehingga menjadi condong bahwasanya sebagai santri harus menjadi yang mana, karena banyak ulama yang sekarang digunakan untuk politik. Pertanyaannya saya, bagaimana ciri-ciri ulama yang bisa kita ikuti, bisa kita dengarkan, dan bisa kita ikuti secara utuh ciri-cirinya, Bu ya? Terima kasih, Bu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Yang mahasiswa nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya atas ilmunya yang luar biasa. Saya Muhammad Taufik, mahasiswa S3 Malaysia. Nah, dulu sempat di Al-Aqab, dan apa yang dengan Buya itu betul bahwa Ahlussunnah itu butuh tanding.
mengapa terjadi konflik di Timur Tengah seperti di Syria dan di Yaman itu karena tidak ada tanzim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaan saya, bagaimana tanzim itu ya, strateginya bagaimana untuk di Indonesia, karena sepertinya sudah terjadi polarisasi di Indonesia ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyelesaikan waktu bagi beliau, sebenarnya ini hanya satu seksi, tapi sebelum beliau menanggapi pertanyaan-pertanyaan, saya mencoba untuk memaksa agar dari mahasiswi ada pertanyaan. Soalnya harus dikatakan, harus ada. Kalau tidak ada, harus ada. Sampai ada. Nah, itu silakan. Satu aja. Satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ini dia. Dan di sini temanya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang disampaikan Buya tadi katanya tantangannya itu dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita itu ragu apakah kita ini benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu bagaimana? Oke. Ya, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pansa. Ada 4 pertanyaan. Mungkin sudah lengkap sebelum pertanyaan itu bahwa dipersilakan. Hamba Allah, saya juga hamba Allah Pak ya. Strateginya gimana kan gitu? Yang sabar hamba Allah. Kita juga sedang memetakan strategi karena kita habis diporak-pondandakan. Maka strategi yang paling bagus, strategi yang diistikharahkan, bukan strategi yang cuma dipikir-pikirkan. Ijtihad, sebenarnya ijtihad itu kata Ibnu Arabi, Imam Syafi'i itu ijtihad, itu isinya wahyu, tapi wahyu ilhami. Karena yang boleh mengatakan halal haram itu cuma Rasul. Imam Syafi'i bukan Rasul. Maka dibungkuslah, diganti istilah wahyu itu menjadi ilham. Ilham diganti menjadi ijtihad. Ilham para sufi, ijtihad para usuli. Imam Syafi'i ketika menghadapi tantangan zaman itu, apakah dia buat strategi dulu atau bergerak dulu? Maka berbeda antara beliau dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah minal fuqaha, gerak dulu baru munculkan kaidah cuma di dalam pikiran, yang ada cuma furu'nya. Beda dengan Imam Syafi'i, harus kaidah dulu. Karena Pak hamba Allah ini seorang Syafi'i, pengennya ala Syafi'i. Kadang-kadang kita harus nyebrang mazhab, karena mazhab itu rahmat. Bisa kita pinjam sistem Imam Abu Hanifah. Sekarang di antara teman-teman ini, mahasiswa-mahasiswa ini, zakat pakai beras dengan zakat pakai duit, lebih pilih mana? Tuh, apakah mereka menentang Allah dan Rasulnya? Kalau di fikih dari terima loh. Di fikih Syafi'i, ya berasnya dibeli, ya sama tuh main-main namanya. Pak Kiai, Lora, saya beli beras. Nah, berasnya dibeli, terus saya zakat dengan beras. Ini kan gak efektif, menghabiskan waktu. Sekarang sudah 5 poin, masih begitu. Oke, menjaga tradisi boleh, tapi jangan dipukul rata. Di pesantren, di kampung-kampung, apa-apa di kota nggak bisa. Orang time itu 1 menit itu nilainya besar. Ya, kalau harus cuma mau beli beras, jual, salam. Saya berzakat dengan beras, kelamaan. Sekarang itu lembaga zakat sudah minta restu kepada para ulama seluruh dunia. Bolehkah berzakat lewat pencet-pencet? Langsung senang ya dapat transferan ya.
Dulu orang ditanya pilih makanan pokok atau dinar dirham, mereka pilih makanan karena dulu duit belum tentu bisa laku karena barangnya nggak ada. Mereka pilih barang. Sekarang barangnya lebih diperlukan daripada dulu. Zaman saya makan berkat itu rebutan. Zaman sekarang berkat habis orang tahlilan nggak disentuh, malah ditaruh di jalannya. Gengsi mengambil atau nggak nafsu, nyampe di rumah cuma disimpan, nggak dimakan. Bener nggak? Beda sama zaman dulu. Berkat itu betul-betul dianggap berkah, habis didoain. Sekarang orang nggak percaya berkah, cuma jadi uruf tradisi. Jadi saya pulangkan kepada Bapak, karena Bapak sudah tahu jawabannya. Mau ala Abu Hanifah, jalan aja dulu, ntar ketemu polanya. Atau mau buat pola dulu. Kalau ingin buat pola dulu, akses rohani kita harus mirip-mirip Imam Syafi'i, membaca sebelum terjadi. Ya, harus sanggup begitu. Di ekonomi orang berani loh, ini kan ada ekonomisinya. Contoh, 2030 diperkirakan bensin sudah nggak ada, maka orang semua beralih ke ya, itu secara ilmu ekonomi. Dalam ilmu eskatologi nanti terjadi dukhon. Kalau terjadi dukhon, bolong itu ozon, maka hancurlah satelit. Orang nggak bisa lagi main handphone. Itu mobil-mobil karena pengaruh ozon, kena logam, rusak semua. Itu ilmu eskatologi. Ilmu apa lagi? Ilmu rohani, beda lagi. Beda pendekatan, beda pendapatannya. Tergantung mau yang mana, Pak. Dan saya tidak dalam rangka merumuskan, ya. Saya siapalah kita cuma ngembangin, kita bagi-bagi. Bapak nanti coba lihat sendiri. Untuk Pamekasan cocoknya apa? Ya, di mana-mana kelompok yang jadi muskilah lil muslimin Wahabiyah. Itu diakui oleh Syekh Ahmad Karim, siapa namanya? Itu doktor di Al-Azhar. Dia menemukan semua mazhab dapat saya pertemukan kecuali satu mazhab la mazhabiyah, yaitu kelompok Wahabiyah. Itu udah masuk belum ke Pamekasan? Kayaknya nggak laku ya. Tapi nggak masuk di dunia nyata, masuk lewat handphone. Ini kabar buruk. Aparatur negara kita seperti polisi, TNI pun kesusupan. Kan nggak bisa diatur. Anggotanya itu nonton apa bisa diatur nggak? Mau tidur nyetel apa, bangun tidur nyetel apa, nggak bisa diatur. Jadi aparatur negara kita sudah mulai kesusupan itu. Dan saya menemukan di lapangan, mereka ada yang tidak senang sama kita, malah kemudian ingin mempermalukan kita. Di kampung saya sendiri, terjadi itu. Jadi udah merasuk kemana-mana ini. Pamekasan insya Allah kiainya masih banyak, ya. Semoga aman. Tapi jangan merasa aman, ini bisa berubah cepat. Cara merubahnya nggak perlu pakai maulid, anti maulid, pakai politik selesai. Karena untuk menghancurkan aswaja kultural, tidak dengan menghancurkan kultur, masukkan virus baru, kecenderungan politik. Maka cara strateginya, ajarkan, dewasakan umat bahwa politik bukanlah agama. Ini kampanye saya dari kemarin-kemarin, dari tahun-tahun sebelumnya. Agama mencakup politik, tapi politik jangan diagamakan. Beda politik, bukan beda agama. Kita beda mazhab nih. Ini saya buka aja. Saya mazhab Syafi'i, tapi bagi saya sentuh dengan istri tidak membatalkan bagi saya, tapi saya tidak memfatwakan untuk orang lain. Itu udah beda loh Syafi'i kita. Dalam Syafi'iyah saya, doa kunut itu tidak mesti dibaca setiap subuh. Boleh dia nggak dibaca. Tuh, beda kan teman-teman? Dulu, ya, setelah saya belajar ke Syekh Taufik, beliau mengatakan kalau ketinggalan kunut dianjurkan sujud sahwi, ya sesuai yang di kitab. Tapi kembali lagi,
itu kan tidak bagian dari rukun gitu. Syafi'inya sudah macam-macam. Terus antum tadi mengatakan kalau zakat fitrah lebih senang pakai masih Syafi'i nggak tuh? Udah nggak Syafi'i, dan itu rukun loh ya zakat. Kalau nyentuh suami istri itu nggak masuk bagian daripada hal-hal yang urgen. Yang urgen ini zakat, rukun keberapa ini? Dan kita merubah paradigma. Dulu tidak laku ini fatwa, tapi sekarang fatwa itu laku di mana-mana, diterima semua mazhab. Maka fatwa Abu Hanifah sudah menjadi fatwa mazhab Syafi'iyah. Orang sudah mulai minjem metodologis namanya. Ustaz ini menghancurkan mazhab kita nih. Bukan begitu. Imam Syafi'i dulu bermazhab apa? Maliki, benar nggak? Terus beliau belajar kepada Muhammad bin Hasan Syaibani, Hanafiyah. Banyak kok mazhab Syafi'i. Kalau benar kita di manhajnya Syafi'i, kita akan belajar banyak manhaj. Nggak takut dengan mazhab orang lain. Setelah itu beliau belajar mazhab Ja'fariyah. Banyak yang dipelajari oleh Imam Syafi'i. Nyampe di Mesir beliau ketemu mazhab Laitsi, Imam Laits bin Sa'ad, kawan Imam Malik. Inilah mazhab final Imam Syafi'i, dipengaruhi oleh Imam Laits. Nggak ketemu, cuma ketemu muridnya, disebut mazhab al-wasati, mazhab yang menggabungkan antara ahlul ra'i, ahlul hadis. Jadi itu Laitsi. Jadi Imam Syafi'i udah gabung berapa mazhab tuh? Saya mau tanya, mendapatkan hadis di zaman kita dan zaman Imam Syafi'i lebih mudah sekarang apa dulu? Kenapa kita nggak bisa jadi mujtahid? Takut ya antum ya, takut kualat ya, tuh kan? Pak Rektor aja udah mulai geleng-geleng nih. Padahal semangat itu harus ada, walaupun kita nggak sampai-sampai jadi mujtahid. Semangat aja dulu. Pertanyaan nyambung dengan adinda mahasiswa tadi yang nggak pakai kopiah ya. Itu kan bahasa Pak Dokter Ismail. Gimana pertanyaan tadi? Kita punya kiainya berpolitik, boleh nggak kita kritik? Jangankan kiai, imam aja boleh dikritik. Imam mazhab boleh dikritik. Jangankan imam mazhab, sahabat aja boleh dikritik. Makanya ada orang kritik Utsman ketika beliau memberanmuskan mushaf selain mushaf yang beliau tulis. Itu ada yang kritik, di kitab ada. Ibnu Mas'ud kritik Utsman, biasa. Cuma kan kita selalu ngomong siapa lo kita ya. Ya kalau ngomong begitu terus ya nggak bakal ada kemajuan. Islam kita stagnan terus di sini. Saya mau tanya lagi mantum, masalah kita sekarang udah tahu belum orang dulu? Imam Syafi'i, Abu Hanifah udah ngerti belum kalau nanti ada kampus begini? Ya asik-asik kuliah offline, tahu-tahu jadi online. Gimana? Kalau zaman itu ittisal sanad, nyambung sanad mesti ketemu muka, bener nggak? Sekarang ketemu apa ini? Kan nggak jelas ini. Tapi sekarang sudah menjadi biasa, bener nggak? Awal-awal dulu kayaknya handphone ini mau kita patahin aja ya. Susah amat kok, kita yang gaptek, handphone yang disalahkan. Itu mohon maaf nih, kalau imam-imam dulu hidup sekarang dia juga ngeliat ini apa nih? Ini apa nih? Terus Imam Syafi'i kalau nyebutin hadis pakai haddatsana an fulan, kita cukup buka Syamilah mau hadisnya. Kaget nanti para imam itu. Kayak orang nggak pernah ketemu gadget terus kasih gadget. Gaptek. Tapi kalau Imam Syafi'i hidup seperti kita zaman sekarang, maka beliau pun akan menerima ini. Bahkan mungkin fatwanya lebih canggih daripada fatwa para kiai. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau beliau dipinjam sebentar ke sini jadi norak. Cuma kalau beliau lahir di zaman sekarang akan buat mazhab baru. Saya yakin 100%. Saya mau tanya lagi, saya ulang. Imam Syafi'i, Abu Hanifah ngerti nggak persoalan kita hari ini?
berarti kita harus merumuskan masalah kita sendiri. Nggak bisa dicari di kitab. Coba cari hukum transfer zakat fitrah, ada nggak? Ada nggak di kitab? Berarti kaidah kuwait fikih mesti ditambah. Saya ngajarin antum genit dikit ya. Ini salah satu strategi, Pak ya. Saya ngomong praktis aja. Bahwa di zaman ini persoalan lebih rumit dari zaman terdahulu, maka jangan malu untuk masuk ke bab fatwa. Tapi karena kita ini nggak sanggup, kita bareng-bareng berfatwa. Ulama kita sudah buat misalnya Lajnatul Ifta, komisi fatwa. Itu kan karena kita nggak bisa fatwa sendiri, bareng-bareng. Sekarang kalau saya fatwa nih, saya sebagai seorang usuli misalnya, nanti orang ekonom bilang, Ustaz itu salah, kami nggak bermaksud begitu. Dulu dalam usul ada kaidah al-ismu huwal musamma, ini satu mazhab. Nama itu, itulah yang dinamakan. Kalau begitu sambal setan haram dong. Namanya setan. Hotdog, apa arti hotdog? Haram dong. Hot sama dog. Atau kecuali antum memfatwakan halal makan guguk. Ya. Bakso kalau di Cina pakai babi, pakai kodok. Wow, enak sekali. Coba bakso nyampe di Pamekasan pakai apa? Daging apa? Sapi, terus ayam, daging cicak juga. Namanya sama, tapi barangnya berbeda. Berarti pakai mazhab kedua, al-ismu ghairul musamma. Kata Imam Syafi'i, siapa yang ngomong al-ismu wal musamma, atau ismu ghairul musamma, fala tuqbal syahadatu. Tidak diterima syahadatnya. Kalau Imam Syafi'i ini tidak relevan untuk zaman ini, karena beliau tidak bermaksud seperti yang kita maksud. Istilahnya sama, relevan untuk zaman itu. Kita sekarang harus merumuskan sendiri. Berarti yang cocok al-ismu ghairul musamma. Padahal tadi kata Imam Syafi'i yang ngomong ini ahlul bid'ah. Dulu yang ngomong begitu kelompok Qadariyah yang tidak percaya takdir. Itu kelompok dulu yang ngomong begitu. Oke, gimana? Jadi batal nggak mazhab antum? Atau tambah kuat? Tambah kuat seharusnya. Ambil yang lama, jaga, lalu kembangkan di zaman ini. Ya, ada istilahnya ya. Al-hifzu al-muhafazatu ala al-qadim aslah. Terus wal akhdhu bil jadid. Itu penjelasannya barisan itu. Dulu yang ngomong begini Gus Dur dianggap sesat se-Indonesia. Tapi saya pikir-pikir, ini orang di atas rata-rata cerdasnya. Dia memikirkan sebelum itu terjadi. Jadi otak dia itu sudah nyampe di zaman sebelum kita nyampe. Orang-orang begitu kalau nggak waliullah nggak mungkin. Ya, walaupun kata orang wali setan, kalau bagi saya waliullah ya. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi Tadi yang perlu ditambahkan dari ya sama istilah rububiyah ada di kitab. Cuma di Fathul Majid nggak ketemu ya. Kalau mau ketemu ada di kitab Sirajut Thalibin karya Kiai Ihsan Jampes. Juga ada di Al-Fiqhul Akbar yang disyarah oleh Al-Imam Mulali Al-Qari. Kita sunnah semua. Cuma mereka tidak bermaksud seperti yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan tauhid yang diterima tauhid uluhiyah. Rububiyah nggak diterima, nggak cukup. Rububiyah itu meyakini bahwa pencipta hanya Allah. Uluhiyah hanya menyembah Allah. Bagi Wahabi, tawassul itu menyembah. Kalau orang mengatakan la ilaha illallah tapi dia masih tawassul, berarti dia belum uluhiyah. Versi siapa? Wahabi. Bagi kita itu satu paket. Maka saya tanya malam tadi ya, di mana tuh nama tempatnya? Pamekasan Utara sih. Bapak-bapak yang tawassul ini nyembah Rasul atau nyembah Allah?
Semuanya sepakat nyembah? Nggak ada yang nyembah, nggak ada yang nyembah yang ditawasulin, nggak ada. Kita tawasul karena cinta, bukan karena kita menyembah mereka. Jadi mereka punya definisi sendiri, Pak. Bagi dia al-ismu huwa al-musamma. Jadi dia buat definisi sendiri, dia haram-haramkan sendiri. Saya ini bukan orang NU, Pak. Ini saya kasih tahu ya. Di NU ada satu jargon, Islam Nusantara. Di kampung saya itu orang benci semua dengan NU, plus dengan, kecuali beberapa kelompok, plus dengan jargon Islam Nusantara. Dalam sebuah ceramah di Pekanbaru dan di Sumatera Barat ya, Pekanbaru di Riau, ada orang nanya, Ustaz, itu Islam Nusantara itu sesat. Kebetulan ada pengurus cabang wilayah NU di situ. Tunggu Pak penanya, kita konfirmasi dulu kepada orang NU, maksud Islam Nusantara apa? Lalu dijawablah masih Pak Kiai ini, Islam Nusantara adalah akidah Ahlussunnah Asy'ariyah Maturidiyah bermazhab fikih dan bertasawuf. Saya tanya lagi, Bapak definisi Islam Nusantaranya apa? Islam Nusantara itu sholat pakai bahasa Pamekasan, sholat pakai bahasa Madura, bahasa Jawa. Saya tanya lagi, itu definisi Bapak dapat dari WA atau dari ADART NU? Dari WA. Jadi wajar, akhirnya buat definisi sendiri, batalkan sendiri, unlike sendiri, sama dengan Ustadz pengen terkenal, pengen viral, videoin diri sendiri, posting sendiri, tonton sendiri, komen sendiri, Masya Allah, Tabarakallah. Sama dengan itu, ya. Paham maksud saya ya? Paham sekali atau dua kali. Jadi uluhiyah rububiyah ini beda kelompok, beda istilah. Saya juga punya istilah uluhiyah rububiyah. Uluhiyah itu Allah mengesahkan dirinya dengan ahadnya dalam zatnya sendiri. Berarti Allah sendiri, kita nggak ada. Itu ahadiyah uluhiyah. Ada yang kedua, rububiyah. Rububiyah itu Allah mengesahkan dirinya dengan menggerakkan lidah-lidah makhluknya, menggerakkan ruhani makhluknya, hanya menyembah dirinya. Kalau enggak Allah gerakkan, kita enggak bisa menyembah. Laulaka anta ma tadaina. Kalau bukan karena engkau ya Allah, kata sahabat di depan Nabi, kami tidak dapat petunjuk dari Allah. Wala sallaina, kami tidak akan mampu sholat. Jadi sholat itu makom rububiyah. Tapi ini bukan pembahasan akidah ahli kalam, ini akidah ahli tasawuf. Di akidah ahli tasawuf orang boleh buat istilah banyak-banyak, yang penting sudah merasakan. Kalau belum merasakan jangan buat-buat sendiri, ikut taklid aja ya. Jadi kita ini kalau sujud, ruku, itu namanya makom rububiyah. Beda nggak dengan tadi salafi? Wahabi beda nggak? Beda, sama istilahnya tapi beda maksudnya. Ini baru contoh ya, selamat pusing ya. Ada lagi, cukup? Berikutnya bagaimana tanzim aswaja ini? Tanzim aswaja. Pertama, ridho kalau kita harus berbeda. Satu, harus ridho. Jangan sok jadi heroik mau nyatu-nyatuin orang. Yang kedua, islah antar pergerakan dan golongan. Ini ngomong doang yang susah nih. Saya lagi menjalani itu dan saya diserang oleh kedua kelompok itu. Kita islah nih antara pecinta Habib A dan Habib B, kita diserang balik. Tapi saya nggak ada urusan, kita jalan terus. Kita hidup bukan karena mereka puji, kita juga nggak akan mati kalau mereka caci. Ya. Aduh, Allahu Akbar ya. Yang tepuk tangan bingung, Allahu Akbar bingung sama tepuk tangan. Yang ketiga, ini yang berat, yang dapat menyelesaikan masalah akhir zaman itu cuma satu imam, dan itu diakui oleh semua agama.
mau agama Buddha, Hindu, Kristen, Yahudi, apalagi Islam, mereka menyebutnya juru selamat, Mesias. Kita menyebutnya Al-Mahdi. Kenapa Al-Mahdi bisa menyatukan? Karena dia pewaris mutlak zahiran wa batinan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya pewaris mutlak yang dapat menyatukan umat. Sedangkan di luar itu, kita ini kan gak mutlak, cuma mewarisi baca kitab. Nabi gak baca kitab yang begitu, Pak. Nabi bacaannya kitab Alam Jabarut, kita Alam Carut Marut. Makanya kita baca kitab tambah carut marut umat. Tunggulah, sabar. Lalu gimana? Persiapkan diri menjadi yang pantas mengikuti Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi itu kata Nabi, nasabnya nasabku. Berarti jangan jauh-jauh dari zuriat Rasulullah. Masalahnya zuriat Rasulullah beda politik. Satu 01, satu lagi 02. Ini sebenarnya sindiran. Sindiran apa? Bahwa sunnatullah hatta zuriat Nabi pasti berbeda. Apalagi cuma zuriat Syekhana Khalil, zuriat di sini kalau apa? Syekh Abdul Hamid ya. Pasti beda. Padahal bau badannya sama, ya kan, bau oroknya sama. Tapi pasti beda karena yang masuk di sini beda. Itu akan berbeda. Siap nggak dengan berbeda itu? Ya, orang yang nggak siap berarti nggak ridho, batal dia baca raditu billahi robba. Masih ingat Allah mengatakan, walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah jadikan kamu satu umat. Oleh karena itu, tanzimnya tadi udah 3 ya. Akidah Asy'ari, tanzim akidah nih. Biar yakin gimana nih? Berguru bersanad, nanti kamu yakin. Jangan cuma pakai YouTube atau ngaji lewat jalan jauh, jangan. Harus bersanad. Pastikan sanad kita nyambung. Ya. Jadi yang pertama apa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua bermazhab fikih. Yang ketiga bertasawuf. Tasawuf ini terbagi 2, Pak. Ada tasawuf wirid-wiridan, ijazah-ijazahan, qabil tu nih, ha. Amin tuh, ada yang mau tuh ya. Tinggal antum datang ke rumahnya melamar. Oke. Terus yang kedua ada thariqah, bukan thariqah wirid tapi thariqah warid. Warid itu turunnya ke dalam ruh. Ruh baru menyampaikan ke dalam kolbu. Maka thariqat ini thariqat ruh. Kajiannya lebih banyak daripada talqinnya. Ngaji ma'rifatnya lebih luas daripada wiridannya. Ini pencirian di akhir zaman. Orangnya karena dia ahlur ruh, maka dia ahlur rahmah. Dia pasti ahli kasih sayang. Orangnya tidak pendendam. Orangnya sayang kepada semua makhluk. Bahkan saking sayangnya Allah izinkan nanti mereka berbicara dengan pohon ketika nanti Dajjal keluar. Saking sayang kepada makhluk. Ini baru bicara sama kolbu orang itu belum bisa. Ya, berbicara dengan kolbu pasangan aja belum bisa. Gimana mau bicara sama pohon? Nanti pohonnya bilang, wahai muslim, di sini ada Yahudi, huna haduwullah. Kita nggak dengar. Yang kita lihat pohonnya berdiri aja. Hanya orang-orang yang ahli kasih sayang ini yang Allah nanti pilih. Maka kalau di kolbu ada kebencian, antum terpinggirkan. Walaupun akidahnya Asy'ari, bermazhab Syafi'i, bertorikot 1000 torikot mu'tabarah. Ya, siap jadi ahlur rahman, ahlur rahim, ahlur ruh yang menjadi agen kasih sayang. Ya, inilah yang dibawa dulu oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya, tapi dengan gaya beliau. Nah, sekarang kan sudah agak tanzimnya dikit, Pak. Yang ngomong sudah agak rapi dikit kan. Kalau dulu ngomongnya ala beliau. Sengaja itu menggelindingkan bola namanya, main biliar. Tembak ini kenanya apa? Itulah canggihnya mereka para wali-wali Allah.
Barangkali sampai di situ betul. Ya, udah jam 10, saya belum mandi wajib ini. Ya, baik. Dan terima kasih kepada Bapak Presiden